Halo semuanya, selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Apakah kalian pernah merasa sulit mengontrol emosi, bingung harus berkata apa, atau bahkan terjebak dalam situasi pengambilan keputusan yang sulit? Jangan khawatir, karena dalam video kali ini, kita akan membahas 5 situasi di mana diam bukanlah keheningan yang hampa, melainkan sebuah tindakan bijaksana yang dapat membawa dampak positif dalam interaksi kita sehari-hari. Yuk, simak penjelasan lengkapnya bersama saya. 1. Diam saat emosi tidak stabil. Sebagai pelindung diri dan orang lain, setiap orang pasti pernah merasakan momen di mana emosinya tidak stabil. Dalam kondisi seperti ini, mengambil keputusan untuk diam sejenak bukan hanya menjadi bentuk perlindungan diri, tetapi juga bentuk kebijaksanaan. Ketika emosi kita berkobar-kobar, reaksi impulsif seringkali dapat menyulut konflik atau meninggalkan dampak negatif dalam hubungan dengan orang lain. Dengan memilih untuk diam, kita memberi diri kita waktu untuk meredakan emosi, mencegah kata-kata atau tindakan yang tidak terkontrol, dan menghindari penyesalan di kemudian hari. Dalam konteks ini, diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi yang bijaksana untuk menjaga stabilitas diri dan hubungan dengan orang lain. Penting untuk diingat bahwa diam dalam situasi emosional tidak stabil adalah langkah awal untuk mengelola diri sendiri dengan baik. Saat kita memberi diri kita kesempatan untuk merenung dan mengendalikan emosi, kita mampu membangun fondasi yang lebih kokoh dalam komunikasi. Oleh karena itu, diam bukan hanya sebagai bentuk pelindung, tetapi juga sebagai kunci kebijaksanaan dalam menghadapi ketidakstabilan emosi yang seringkali melibatkan banyak dinamika kompleks. 2. Diam saat belum tahu fakta sebenarnya. Sebagai langkah yang bijaksana dalam berkomunikasi, memilih untuk diam ketika belum memiliki seluruh fakta yang diperlukan merupakan tindakan yang dapat mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat. Terkadang, tergesa-gesa berbicara tanpa pengetahuan yang memadai dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau bahkan menyebarkan berita palsu. Dalam situasi ini, diam memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan riset lebih lanjut, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, dan memastikan bahwa apa yang akan kita sampaikan benar-benar bersandar pada kebenaran. Selain itu, penting untuk diingat bahwa kebijaksanaan sejati bukan hanya berasal dari kemampuan berbicara, tetapi juga dari pengetahuan yang cukup. Diam dalam situasi ketidakpahaman menggambarkan sikap yang bijaksana karena itu merupakan langkah awal untuk membangun kebijaksanaan yang berakar pada pemahaman yang mendalam. Dengan memberikan diri waktu untuk belajar lebih banyak sebelum berbicara, kita tidak hanya menghindari menyebarkan informasi yang tidak benar, tetapi juga membangun fondasi komunikasi yang kokoh dan dapat diandalkan. 3. Diam saat orang lain berbicara. Mendengarkan dengan seksama adalah salah satu cara paling efektif untuk menunjukkan penghargaan terhadap orang lain, dan memilih untuk diam ketika orang lain berbicara adalah bagian integral dari sikap tersebut. Dalam momen-momen di mana seseorang berbagi pendapat atau pengalaman mereka, dia menjadi ekspresi paling otentik dari kehormatan terhadap sudut pandang mereka. Terlalu sering, kita cenderung terburu-buru untuk menyela atau memberikan tanggapan, tanpa memberikan kesempatan yang pantas bagi lawan bicara untuk menyelesaikan pembicaraan mereka. Dengan mengadopsi perilaku diam dalam situasi ini, kita menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih inklusif. Memberikan ruang bagi beragam pandangan, dan memperkuat rasa dihargai dalam hubungan interpersonal. Diam saat orang lain berbicara juga mencerminkan kemampuan untuk bersikap sabar dan mengendalikan dorongan untuk selalu memiliki jawaban. Terkadang, keheningan sengaja memberikan tempat untuk refleksi, dan itu dapat menjadi kunci untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Jadi, ketika kita diam dan memberi orang lain ruang untuk berbicara, kita tidak hanya menunjukkan penghargaan, tetapi juga membuka pintu untuk pertukaran ide yang lebih kaya dan membangun hubungan yang lebih erat. 4. Diam saat tidak bisa berkata-kata dengan baik.
Saat kita menghadapi kesulitan dalam menemukan kata-kata yang tepat atau khawatir bahwa ekspresi kita mungkin tidak terlalu jelas, memilih untuk diam adalah keputusan yang cerdas. Terkadang, tekanan untuk memberikan tanggapan cepat dapat memperburuk kebingungan, sehingga lebih bijak untuk memberi diri kita kesempatan untuk merenung sejenak. Dengan memilih diam dalam situasi ini, kita tidak hanya menghindari potensi kesalahpahaman, tetapi juga memberi diri waktu untuk menyusun pemikiran dan merencanakan cara terbaik untuk menyampaikannya. Diam sebagai respons terhadap ketidakmampuan untuk berkata-kata dengan baik sebenarnya adalah strategi komunikasi yang sangat cerdas. Hal ini memberikan kita ruang untuk memikirkan alternatif kata-kata atau frase yang lebih tepat, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat lebih dipahami oleh orang lain. Jadi, diam bukan hanya tindakan menghindar, tetapi juga bentuk persiapan dan perencanaan yang penting untuk memastikan bahwa komunikasi kita efektif dan dapat dipahami oleh audiens. 5. Diam untuk memberikan keheningan ruang dalam proses pengambilan keputusan penting. Dalam proses pengambilan keputusan penting, diam menjadi langkah yang sangat penting untuk memberikan ruang dan keheningan yang diperlukan. Keputusan-keputusan berat seringkali memerlukan pemikiran mendalam, evaluasi terhadap konsekuensi, dan pertimbangan terhadap berbagai faktor yang terlibat. Diam dalam konteks ini bukanlah tanda ketidakpastian, tetapi justru refleksi dari kebijaksanaan untuk memberikan waktu dan ruang bagi pikiran kita untuk menjalani proses pemikiran yang penuh kompleksitas. Ketika kita memilih diam dalam pengambilan keputusan penting, kita sebenarnya memberikan diri kita kesempatan untuk menghormati kerumitan dan berbagai aspek yang terlibat dalam situasi tersebut. Keberadaan keheningan menciptakan lingkungan yang mendukung refleksi dan penilaian yang matang. Ini juga memungkinkan kita untuk memproses informasi dengan lebih baik, menyusun pemikiran dengan rinci, dan pada akhirnya membuat keputusan yang lebih terinformasi. Oleh karena itu, diam bukanlah tanda ketidakpastian, melainkan merupakan strategi yang bijaksana untuk menghormati dan menghargai setiap aspek dalam pengambilan keputusan penting. Dalam kesimpulannya, diam bukanlah keheningan yang hampa, melainkan sebuah tindakan bijaksana dalam berbagai situasi. Memilih untuk diam saat emosi tidak stabil melindungi diri dan orang lain dari dampak impulsif yang dapat muncul. Diam ketika belum tahu fakta sebenarnya menunjukkan kebijaksanaan dalam menunggu informasi yang akurat sebelum berbicara. Ketika orang lain berbicara, diam adalah bentuk penghargaan terhadap pendapat dan pengalaman mereka, menciptakan komunikasi yang lebih inklusif. Diam saat sulit berkata-kata dengan baik menunjukkan kesadaran diri untuk menyampaikan pikiran dengan lebih jelas. Terakhir, dalam proses pengambilan keputusan penting, dia memberikan keheningan yang diperlukan untuk refleksi mendalam. Pengolahan informasi, dan penghormatan terhadap kompleksitas keputusan yang dihadapi. Keseluruhannya, diam adalah strategi bijaksana yang dapat meningkatkan kualitas komunikasi, memperkuat hubungan, dan mendukung proses pengambilan keputusan yang baik. Jadi, itulah 5 situasi di mana diam bukanlah keheningan yang hampa, tapi kebijaksanaan yang disampaikan melalui tindakan. Jangan ragu untuk memberikan pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.